Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi hari ini sudah tanggal 15 Agustus 2025. Kita berdoa buat 2 hari lagi, hari Minggu, tepat 17 Agustus 2025 adalah Dirgahayu kemerdekaan Indonesia, usia 80 tahun. Ini anugerah Tuhan. Biar kita selalu berdoa, Indonesia diberkati sama Tuhan. Termasuk puji Tuhan pagi ini kita membaca Esra pasal 5 ayat 1 sampai 17, di mana Nabi Hagai dan Sakaria bernubuat untuk melanjutkan kembali membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Kemarin saya katakan ada hambatan karena ada raja yang jahat, ya, akan menghambat anak-anak Tuhan itu, ya, untuk membangun kembali Yerusalem. Mereka dihambat, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan utus Nabi Hagai, Tuhan utus Nabi Sakaria. Nanti kita mau baca supaya rumah Tuhan tetap berlanjut dibangun. Ada kerinduan buat setiap kita untuk menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tutu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Amin, haleluya. Penuhi hatiku sekarang, amin, haleluya, dengan urapan yang baru, haleluya, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doa-Mu, haleluya, agar semua suku bangsa, amin, datang menyembah-Mu. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doa-Mu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, ku bawa hidupku sekarang, amin, haleluya, ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Amin, haleluya. Di dalam kitab Mazmur 27 ayat keempat demikian firman Tuhan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itu yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Amin, haleluya. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, agar seluruh bangsa datang menyembah-Mu. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan, ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan, Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan
segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Amin. Ampunilah semua dosaku, semua salah kilapku Bapa. Amin. Haleluya. Perbaharuilah hidupku ya Tuhan. Kuduskanlah hidupku. Haleluya. Bentuklah untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Semua atas perkenanan Tuhan. Tanpa izin perkenanan Tuhan, rumah Tuhan tidak bisa dibangun. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka segala sesuatu di kerinduan kita, Tuhan, Kau jadikan hidupku rumah doa Tuhan. Membangun mezbah dengan Tuhan tiap hari, tiap saat. Punya hubungan sehat dengan Tuhan. Pagi ini, sebelum Bapak Ibu beraktivitas, ada satu hal kerinduan. Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, agar semua suku bangsa datang menyembah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Marilah kita pagi ini datang kepada Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tiap pagi, tiap saat kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Senantiasa kita berjumpa dengan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Biar kita mau setia selagi hidup hanya satu kali Bapak Ibu. Kita tidak mau hidup dengan sia-sia, tapi hidup bagi Kristus. Ya, harus kita membangun hubungan sehat, membangun rumah Tuhan, arti membangun persekutuan dengan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau melanjutkan, kemarin kita selesai Isra pasal 4 ya, dibangun rumah Tuhan. Ternyata banyak hambatan sehingga tidak bisa dibangun. Tapi puji Tuhan sekarang pasal 5 ya, atas Nabi Hagai dan Sakaria bernubuat. Mari kita mau baca. Esra pasal 5 ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal Yehuda dan Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Amin. Ternyata Tuhan kirim Nabi Hagai, Nabi Sakaria untuk memberikan semangat kepada bangsa Israel, khususnya Yehuda, untuk lanjut untuk membangun rumah Tuhan. Ya, karena ini jelas rumah Tuhan harus Bapak Ibu harus cinta Tuhan. Di sini kita bisa belajar kalau persekutuan dengan Tuhan jangan ditunda-tunda loh Bapak Ibu ya. Harus membangun hubungan sehat karena Tuhan ingin kita nih punya hubungan komunikasi yang efektif dengan Tuhan ya. Tidak boleh berhenti. Itu kerinduan Tuhan, ada komunikasi terus karena suatu hari kelak kerinduan dari Tuhan kita mau hidup bersama dengan Tuhan di surga buat selama-lamanya. Maka kita mau cinta Tuhan. Mari lanjutkan ayat 2. Pada waktu itu mulailah Zerubabel, Bilsyaltil dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Itu lihat ini. Ya, Tuhan kirim Nabi Hagai, Sakaria, tadinya sudah lemes sudah, ya, tetap berhenti, tidak dibangun, ya, karena ada perintah dari Raja Darius, Raja negeri Persia itu. Tapi melalui hamba Nabi Hagai lanjut untuk dibangun. Jadi Zerubabel melanjutkan membangun rumah Allah. Tapi hambatan pasti ada saudara ya. Dalam pekerjaan Tuhan itu tidak bisa mulus-mulus saja. Seperti Tuhan Yesus dulu.
waktu 2000 tahun yang lalu lahir ke dunia ini. Banyak ya menghadapi perjuangan tantangan akhirnya mati dan sekali salib. Tapi ingat, biarpun punya suatu cobaan yang luar biasa tentang kematian Yesus, tapi di balik kematian ada kebangkitan. Jadi apapun masalah yang saudara hadapi, jangan pernah takut. Karena menghadapi masalah seberat apapun, kelihatannya tidak ada harapan. Karena Yesus mati, seperti kelihatannya tidak ada harapan. Kalau dia bicara kematian, tidak ada harapan. Tapi bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Pada hari ketiga Yesus bangkit. Bukti nyata bahwa kemenangan ada di pihak Tuhan. Sebab berikutnya kita baca 3. Tapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Setar, Bosnai, dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan temu? Nah, ada hambatan lagi. Padahal sudah Nabi Hagai, Nabi Zakaria, Jerubabel semangat membangun rumah Tuhan. Iblis tidak pernah diam, saudara. Iblis tidak mau kita mau maju. Selalu ada rintangan hambatan. Tapi jangan takut, saudara. Tetap kita harus konsisten. Perhatikan ayat keempat. Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang ini yang mendirikan bangunan ini? Tapi mata Allah mengamati para tua-tua orang Yahudi. Ya, sebab sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai itu. Jadi mereka komit tidak patah semangat sampai mereka menunggu perintah dari Raja Rus. Ini kan mereka yang ngomong ya saudara, hambatan-hambatan rintangan. Tapi bangsa Israel tetap menunggu perintah dari Darius. Terus ayat ke-6. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai bupati daerah sebelah sungai Efrat bersama-sama dengan Setar Bosnai dan rekan-rekannya para punggawa daerah sebelah barat sungai Efrat kepada Raja. Nah ini isinya saudara ya. Demikian. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Kehadapan Raja Darius salam sejahtera. Nah ini isinya saudara ya. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedangkan dindingnya dilapis dengan kayu, dan pekerjaan dikerjakan dengan sesama, dan berjalan lancar di tangan mereka. Nah, mereka nggak suka hati, saya. Kan Jerubabel kan sedang bangun itu. Mereka lapor kepada Raja Darius. Ini dibangun ini loh. Jadi tujuannya dijahat, saudara ya. Ayat 9. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu, dan beginilah kata kami kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tobo ini? Ya, itu yang tadi saya bacakan, saudara. Siapa yang nyuruh? Banyak hambatan, saudara ya. Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengembala mereka. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah Allah, kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang Raja Israel yang agung. Ya, coba nih saudara. Ya, jadi dibangun Raja Israel agung, harus agung ya. Jadi bangun kembali ya. Jadi jelas di sini dia menggunakan hamba-hamba Allah, menggunakan nama Tuhan untuk berani mereka. Ini suatu pengalaman buat kita juga. Apapun, biarpun punya masalah, tetap kita menggunakan nama Tuhan yang besar. Berlandaskan Tuhan. Ingat waktu Raja Daud melawan Goliat, menggunakan nama Tuhan. Daud berkata kepada engkau membawa pedang tombak ya dan lembing, tapi ku datang dengan nama Tuhan bangsa Israel. Wah, menggunakan nama Tuhan. Demikian ini juga dia sebagai hamba-hamba Allah. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit ya. Untuk kami membangun kembali rumah Tuhan. Berani sudah. Kita harus juga berani ya menghadapi tantangan apa juga melangkah iman, karena kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi sudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit. Mereka diserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja di Babel, orang Kasdim yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Tetapi pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Babel, dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah. Nah, menyampaikan saudara ya informasi bahwa mengizinkan membangun rumah itu Raja Kores dipakai Tuhan. Juga perlengkapan emas dan perak di rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel, diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbasar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perangkat ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya
yang semula. Puji Tuhan, Raja Kores, dia membicarakan pada waktu Raja Kores mengizinkan untuk membangun kembali bait suci, ditaruh barang-barang benda suci masuk ke Yerusalem. Ini perintah dibacakan supaya Raja Darius paham bahwa ini atas perintah Raja Kores. Ya. Kemudian datanglah Sesbasar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakan pembangunannya, hanya belum selesai. Oleh sebab itu jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di Sanid Babel. Apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah yang di Yerusalem itu? Kemudian keputusan raja tentang hal itu akhirnya dikemukakan kepada kami. Amin. Demikian firman Tuhan. Jadi biarpun membangun rumah Tuhan banyak masalah, banyak hambatan, tapi jangan takut, ada penyertaan Tuhan. Besok kita lanjutkan ya supaya kita paham. Makanya pentingnya Bapak Ibu baca Alkitab supaya kita mengerti sejarah, mengerti hambatan-hambatan di dalam pekerjaan Tuhan. Ternyata dari zaman dulu juga banyak hambatan, tapi percaya ada kemenangan bersama Yesus. Yang penting kita mesti setia sama Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, kita berserah total kepada Tuhan. Karena Rom 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Apa yang kita kerjakan asal sesuai dengan firman Tuhan. Lanjut. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Itu mari kita membangun kehidupan rohani kita dengan katakan, supaya kita aku bawa hidupku sekarang. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua bangsa, agar hidup kita menjadi berkat, harus menjadi garam. Hidup kita harus berdampak bagi dunia, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, haleluya, datang menyembahmu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari berjaga dan berdoa. Kita lanjutkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan provokasi. Jangan takut akan banyak rintangan hambatan. Percaya Tuhan menyertai kita. Biarpun kita menghadapi gelombang tofan hidup yang penuh dengan tantangan, seperti kelihatannya gagal, tapi percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sanggup melakukan perkara besar, sebab Tuhan kita adalah Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.